Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Di awal bulan yang indah ini, 1 Oktober 2022, kita dipertemukan kembali dalam acara persekutuan online Soan Gusti. Dan kali ini kita akan bersatu hati, menyatukan pikiran kita dan kita meluangkan waktu kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan dengan tema melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan perikop yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ke 14. Di mana ada satu perikop yang mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saat ini kalau kita melihat keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Baik itu secara alam, secara iklim, ataupun secara ekonomi, secara perpolitikan, segala hal yang berbau dengan duniawi itu sekarang sedang menghadapi tantangan yang amat sangat berat. Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa ada beberapa PHK dari perusahaan-perusahaan besar, baik itu startup ataupun yang sudah lama. Dan keadaan secara global yang dimana resesi, inflasi sudah melanda negara maju dan bukan hanya negara berkembang, dan tiap negara itu sudah punya presentase inflasinya berapa persen. Namun di balik itu semua, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan hendaknya tidak perlu takut. Karena bagaimanapun juga memang badai hidup di dunia itu diizinkan terjadi. Namun pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dan juga Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita untuk kita bisa terbang seperti layaknya bagai Raja Wali. Mari kita pujikan bersama, memulai awal kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan
datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Bacaan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 10. Saya ulangi, bacaan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama merenung sejenak. Apakah kita pernah merasakan kekosongan dalam hidup, kehampaan dalam hidup, dan juga jiwa yang begitu kering, sehingga rasanya sampai tidak ada seorang pun yang mengerti? Namun, Sang Raja Daud pernah menuliskan sebuah lagu bahwa kita adalah ibarat seperti rusa yang rindu akan aliran sungai, yang dimana kita sangat merindukan satu kesegaran untuk jiwa kita, untuk iman kita tetap bertumbuh dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang mengenal pribadi kita, dan seluruh isi hati kita, seluruh isi pikiran kita, seluruh perencanaan kita, bahkan sebelum kita mengutarakan, Tuhan sudah mempersiapkan. Mari saudari-saudara, kita sama-sama sembah Tuhan, kita pujikan lagu pribadi yang mengenal hatiku.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat melaksanakan persekutuan online di tempat kami masing-masing. Sertailah kami dalam melaksanakan persekutuan ini, agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir.
Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami bersyukur pula atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melalui tantangan yang ada selama pandemi. Kami masih dapat beraktivitas dan juga menyembah-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Saudari-saudara kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa siapakah empunya hidup kita? Dan siapakah yang terutama di dalam hidup kita? Siapakah kekuatan di hidup kita? Orang tua, pasangan, anak, keluarga? Namun ternyata terlebih itu semua adalah Tuhan sumber kekuatan kita. Marilah saudara, kita pujikan bersama Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Saudari-saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali kita merasakan kebaikan Tuhan, namun kita punya keraguan-raguan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tersebut. Padahal Tuhan merindukan segala apa yang Tuhan berikan untuk kita sebarkan kepada saudari-saudara kita. Untuk apa? Untuk saling menguatkan dan juga untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan itu adalah Maha Besar, Tuhan Maha Dahsyat, dan Tuhan Maha Kuasa. Oleh karena itu saudari-saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kesaksian. Sebagai orang dewasa, tentunya kita tidak asing dengan kata tanggung jawab. Kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam banyak hal, seperti pekerjaan, bisnis, rumah tangga, komunitas, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya dengan penuh tanggung jawab? Jika ya, apa alasannya? Apakah karena kita takut dipecat? Takut kehilangan kepercayaan? Supaya terlihat baik? Atau untuk menyenangkan hati orang lain? Mungkin ada banyak alasan mengapa kita bertanggung jawab. Tetapi tanggung jawab yang tertinggi haruslah karena suatu hari nanti, apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Roma 14 ayat 12 mengatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Hari ini sejauh mana kita sudah bertanggung jawab akan hidup kita dan atas hidup orang-orang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mencari, mengasihi Dia, dan taat pada perintahnya dengan sepenuh hati? Apakah Anda siap jika suatu hari Tuhan mereview hidup Anda? Baiklah saudari-saudara, tiba waktunya kita untuk kita menerima berkat Tuhan, untuk kita menerima firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan sebelum kita menerima firman, marilah kita pujikan bersama, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
Shalom saudara-saudaraku, jemaat GKJ Plengkung yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada saat ini kita dapat bersekutu bersama-sama. Dan di dalam persekutuan ini kita juga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing kita di dalam kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, saat ini kami anak-anak-Mu merenungkan sebagian dari firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami semua, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa, hamba-Mu yang bertugas untuk menyampaikan firman-Mu, urapilah agar dalam menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ampuni dosa kami ya Tuhan, bersabdalah, karena hamba-hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 1-14. Saya ulangi, bacaan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 1-14. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema persekutuan kita pada saat ini atau tema renungan kita pada saat ini adalah melakukan yang harus dilakukan, yang didasarkan dari surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Saudaraku, dalam surat ini kita bisa melihat bagaimana dekatnya hubungan Paulus dengan Timotius. Walaupun mereka tidak dari satu keluarga, namun Paulus memanggil Timotius dengan kata anakku yang kekasih. Di sini hubungan yang diperlihatkan lebih dari hubungan darah, tetapi hubungan antara bapak dan anak dalam iman. Untuk itu Paulus menyebutnya juga sehati sepikir dengannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus mengirim suratnya kepada Timotius untuk memberi nasihat, memberikan semangat dan pengajaran supaya ia mengembangkan pelayanan dengan baik, karena Paulus ingin mempersiapkan Timotius sebagai penggantinya dalam memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan yang dihadapi orang Kristen pada saat itu. Paulus berharap agar Timotius dapat memberitakan Injil dengan baik. Dan ini bukan tugas yang ringan, saudaraku. Bukan tugas yang mudah. Maka untuk dapat melaksanakan tugas berat itu, Paulus mengingatkan bahwa kemampuannya melakukan tugas itu tidak hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran sebagai manusia saja, tetapi hanya karena iman. Paulus juga mengingatkan kepada Timotius bahwa sejak kecil Timotius telah terbentuk dan dibina dalam iman yang benar. Maka ia pun harus mengembangkan iman yang diterimanya itu. Bisa juga dikatakan Timotius di sini harus bisa mengembangkan warisan yang diterima dari para pendahulunya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara warisan, maka ada beberapa bentuk warisan. Ada warisan berbentuk benda yang kelihatan, seperti misalnya tanah, rumah, perhiasan, mobil, uang, dan sebagainya. Dan warisan yang tidak kelihatan, misalnya ilmu pengetahuan, pendidikan sopan santun atau tata krama, keahlian di bidang tertentu, teladan hidup, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini Paulus membicarakan warisan dalam bentuk yang kedua, yaitu warisan iman. Iman memang tidak kelihatan, namun dampaknya terlihat dalam hidup. Iman menggugah kita untuk mengobarkan karunia Allah. Selain itu, Timotius juga diberi nasihat agar hidup dalam kekuatan, kasih, ketertiban, dan tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Saudara-saudaraku seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus,
iman dan dampaknya dalam hidup sehari-hari itu merupakan karunia dan karya Roh Kudus. Namun Tuhan dapat memakai seseorang, baik pria maupun wanita, untuk mewariskan iman kepada orang lain. Dalam hal ini Paulus melihat bahwa Timotius mewarisi iman dari ibunya Eunike dan neneknya Lois. Iman Timotius juga semakin diteguhkan oleh ajaran sehat dan teladan baik dari Paulus. Pada ayat yang terakhir tadi, Timotius dinasihati Paulus agar Timotius memelihara harta yang indah yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Harta yang indah itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Dengan beriman kepada Tuhan Yesus maka akan beroleh keselamatan. Jadi, keselamatan adalah harta yang indah dan paling berharga dari harta manapun di dunia ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pentingnya atau mengapa kita harus memelihara harta yang indah itu? Jawabnya adalah karena segala sesuatu yang indah memang harus dipelihara supaya tidak menjadi jelek dan rusak. Saudaraku, Timotius sungguh beruntung bisa mendapatkan warisan atau harta yang teramat indah atau berharga, bukan hanya untuk hidup sekarang, tetapi sampai kekekalan. Saudara-saudara, apakah kita semua juga saat ini mendapat warisan atau harta yang berharga seperti Timotius? Jawabnya adalah sudah. Karena kita mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau begitu, kita juga harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan pertama adalah bersyukur atas karunia Allah pada kita. Kedua, memegang teguh harta surgawi yang berharga itu sampai akhir hidup kita. Ketiga, terus bersaksi tentang kasih Tuhan, karena iman itu tidak pasif, melainkan aktif. Iman yang ada dalam diri kita akan bekerja, berbuat sesuai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karena ada tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian Matius 7 ayat 21. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita sebagai orang tua, maka kita harus mewariskan harta surgawi tersebut kepada generasi penerus atau anak cucu kita. Saudara-saudaraku terkasih, kiranya Roh Kudus membimbing kita dan memampukannya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita kembali menghadap Tuhan untuk mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Mampukanlah kami semua untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari, baik dalam keluarga, gereja, tempat kerja atau belajar, maupun di masyarakat dimanapun kami Tuhan tempatkan, supaya banyak orang yang menjadi kenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ampunilah dosa kami ya Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita terima pada malam hari ini. Biarlah firman dan pesan Tuhan yang disampaikan pada kita menjadi kekuatan untuk kita dan juga menjadikan iman kita makin bertumbuh. Kita tahu sekarang dan kita sambut firman Tuhan dengan satu pernyataan yang dimana mungkin rasanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Namun sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan dan lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita dibuat menunggu dan juga kita dibuat untuk setia pada proses yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Nah, bagaimanakah sikap kita? Sikap kita adalah percaya karena Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Tuhan sudah menyatakan rencananya yang terbaik di waktu yang tepat. Mari kita pujikan dan kita sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian tanggapan di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah saudari-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kita mendoakan untuk bangsa dan negara kita, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran pemerintah, pejabat negara, supaya negara ini boleh tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan ada dalam perkenanan Tuhan. Dan juga kita berdoa juga untuk keluarga, kita berdoa untuk para murid, para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, dan juga untuk para rekan profesi ataupun juga para pengusaha. Biarlah senantiasa Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan tuntunan kemanakah kita harus melangkah. Tak lupa juga kita berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia dan juga kegiatan yang ada khususnya di GKJ Plengkung Magelang. Dan setelah kita menaikkan syafaat, marilah kita panjatkan doa Bapa kami bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang bertahta atas langit dan bumi, yang bertahta atas bumi dan segala isinya, yang bertahta atas bangsa-bangsa, yang bertahta atas bangsa Indonesia. Kami memuji Engkau, tangan-Mu sungguh luar biasa memegang bangsa kami. Kami memuji Engkau ya Allah, karena kuat kuasa-Mu membuat bangsa kami berada pada keadaan yang baik dalam saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau mendengar seruan kami, Engkau melepaskan kami dari segala persoalan-persoalan yang kami hadapi. Persoalan bangsa ini Engkau lepaskan satu persatu. Kami bersyukur ya Allah, kami memiliki pemimpin yang bijaksana, yang membawa bangsa ini kepada kebaikan, yang membawa bangsa ini kepada kemakmuran. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, supaya dapat senantiasa menjagai bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menetapkan setiap langkah bagi bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan, secara khusus umat-Mu yang ada di bangsa ini. Engkau menjagai dari segala pencobaan. Engkau menjagai umat-Mu dari setiap tekanan yang ada. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan setiap bagian dari elemen bangsa ini, supaya sungguh-sungguh berjuang untuk menjaga keutuhan dan kemakmuran bangsa ini. Kami menyerahkan kepada Engkau Allah rakyat dari bangsa Indonesia, supaya sungguh-sungguh memiliki hati yang sama dengan pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa atas bangsa ini. Engkau melindungi bangsa ini, melingkupi bangsa ini,
menjadikan bangsa ini bangsa yang senantiasa ingat akan Engkau. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan, sekalipun kami ada di dalam keadaan yang tidak baik, tetapi Engkau menolong kami untuk mengingat setiap kebaikan-Mu di dalam bangsa ini, yang membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan kasih setia-Nya, juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, di dalam keadaan kita, dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi, sumber kekuatan kami. Pada hari ini Tuhan, kami menghadap kepada Tuhan, kami berdoa, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sebagai manusia, kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan memaafkan segala yang kami lakukan yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam kehidupan kami berkeluarga. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam Gereja Kristen Jawa, Pelengkung Magelang khususnya. Karena cinta kasih Tuhan, juga kekasih Tuhan, juga pengasihan Tuhan atas kehidupan keluarga kami, Tuhan memberikan kami keselamatan, Tuhan memberikan kami penyertaan, Tuhan memberikan kami perlindungan pada setiap keluarga-keluarga Kristen, terlebih pada keluarga-keluarga warga jemaat GKJ Pelengkung Magelang ini. Terima kasih Tuhan memberikan kami, Tuhan sebagai orang tua, Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengajar mendidik anak-anak kami. Tuhan juga berkenan memberikan kami sebagai anak-anak untuk mengasihi orang tua kami, untuk mengasihi ayah kami, untuk mengasihi ibu kami, untuk mengasihi kakak dan adik kami, juga semua karena kasih Tuhan. Bapa yang baik, semua ini kami serahkan di dalam Engkau, karena penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan, juga perlindungan Tuhan kepada kami semua di dalam kehidupan berkeluarga ini, sehingga kami boleh bersyukur senantiasa. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua keluarga-keluarga Kristen. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga kami. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga warga GKJ Pelengkung Magelang ini, semuanya dalam lindungan Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan diri kami menyerahkan semua keluarga kami di dalam kasih Kristus, penyertaan Tuhan sepanjang masa. Biarlah perkenanan Tuhan memberikan kami berkat rezeki juga semuanya karena kasih Bapa. Biarlah kami boleh mengajar kepada keluarga kami, boleh kami belajar untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami yakin Tuhan semuanya karena kasih Tuhan. Jadikanlah kami keluarga yang utuh, jadikanlah kami keluarga yang bersatu di dalam iman, dalam penyertaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman kami kepada Tuhan senantiasa boleh terjaga, dan kami boleh menjadi panutan di dalam masyarakat kami Tuhan, untuk menjadi panutan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang boleh menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Bapa di dalam surga, segala pujian, hormat, juga syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat rahmat, anugerah, dan damai sejahtera yang terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada detik hari ini. Dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, kami mau berdoa bagi pekerjaan kami. Engkau tahu Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami untuk bekerja. Itu artinya kami menjadi pekerja yang baik di ladang yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Jadikan kami terang-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, sehingga di dalam setiap profesi atau pekerjaan yang kami geluti saat ini, kami bisa menjadi terang. Kami bisa menjadi lilin yang bercahaya di tengah kegelapan. Bahkan kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan sebagai contoh di mana mereka boleh melihat bahwa Kristus ada di dalam diri kami. Tuhan, pekerjaan kami adalah masa depan kami. Dan kami mau letakkan itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami berharap bahwa ada jenjang profesi nanti yang bisa kami terima. Ada berkat melalui gaji, melalui rezeki yang Kau siapkan untuk kami. Biar kami terus naikkan syukur Tuhan untuk itu. Bapa di dalam surga, kami juga mau tetap berdoa bagi pendidikan, dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Engkau tahu Tuhan bahwa setiap kami yang masih bergelut di dunia pendidikan, tentunya kami memerlukan campur tangan Tuhan untuk bisa menyelesaikan sekolah atau pendidikan kami. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan bantu kami, setiap kami, anak kami, saudara kami, teman kami, agar kami bisa menyelesaikan pendidikan kami dengan penuh tanggung jawab. Dan kami bisa meraih gelar, meraih cita-cita kami itu, karena kami menaruh semua itu di bawah kaki-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami. Tuhan, mampukan setiap kami untuk bisa menyelesaikan setiap tes ataupun pendidikan kami, sehingga di dalam pendidikan ini kami semakin diberikan kepintaran, kecermatan, kebijakan untuk menilai mana yang baik dan tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Engkau sambut dan dengar doa kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, terima kasih bahwa kami dapat menjadi bagian dari gereja-Mu di seluruh dunia di saat ini. Terima kasih atas kesempatan untuk menebarkan kasih dan pengharapan dari-Mu kepada mereka yang hidup dalam kegelapan dan keputusasaan. Firman-Mu berkata bahwa jika umat-Mu merendahkan diri, berpaling dari jalan-jalan yang jahat, dan berdoa memanggil nama-Mu, maka Engkau akan mendengar mereka dan memulihkan negeri mereka. Maka kami umat-Mu memohon ampun karena kami pernah dengan sadar tidak mengasihi orang-orang yang Engkau taruh dalam hidup kami. Biarlah keadaan saat ini membuat gereja-Mu bertambah kuat dan mengingatkan kami betapa Engkau sangat mencintai dunia yang sedang sakit ini. Pulihkanlah negeri kami dan pakailah kami untuk menjawab kebutuhan orang lain. Tumbuhkan iman kami sebagaimana Engkau menumbuhkan gereja-Mu di seluruh dunia. Tuhan, berkatilah setiap rencana kegiatan yang sudah dibuat oleh gereja-Mu di tempat ini, agar dapat terlaksana dengan baik, menjadikan iman kami semakin bertumbuh dan berakar semakin kuat. Berkati juga setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu ini dengan kehidupan yang baik. Dan kiranya Tuhan semakin menambahkan hikmat kepada para pendeta, majelis gereja, komisi, panitia, tenaga kantor, dan semua yang sudah
bersedia mengambil bagian dalam pelayanan di gerejamu, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sukacita dan syukur, sehingga semua warga jemaat dapat merasakan kehadiran-Mu, dapat merasakan sentuhan kasih-Mu. Tuhan, kami juga memohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, bahkan yang sudah lama menderita sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka, menolong keluarga yang mendampingi agar selalu kuat dan tidak putus asa, melainkan terus berharap akan pertolongan-Mu. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk segala persiapan untuk ibadah besok pagi, ibadah hari Minggu, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, menjadi berkat bagi jemaat, dan terlebih dari semuanya, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami dari segala keterbatasan kami. Tetapi kami mengerti bahwa Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Datanglah ya Tuhan Yesus, dan perbuatlah apa yang hanya Engkau saja yang mampu melakukannya. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah online hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan lancar. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan memberkati apapun yang kami lakukan, ucapkan, biarlah semuanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu diam di dalam hati kami, dan kami mau berdoa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, bacaan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 7-8. Saya ulangi, bacaan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin. Baiklah saudari-saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita pujikan lagu penutup bersama. Allah itu baik. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlu.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Terima kasih saudari-saudara kekasih dalam Tuhan telah meluangkan waktu dan tiba waktunya kita di penghujung acara Soan Gusti. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan kita bertemu di acara selanjutnya. Shalom dan terima kasih.